dalam Islam itu ada konsep rohatul bal. Roha itu rehat, artinya tenang. Bal itu artinya pikiran. Rohatul bal itu adalah menenangkan pikiran. Jadi ini kelawannya overthinking ya. Orang yang OVT itu kan pikirannya nggak tenang kan. Pikirannya itu kesana kemari, bahkan lebih capek daripada badannya gitu. Kadang pikirannya tuh kayak orang yang olahraga ekstra gitu. Dia dipaksa untuk memikirkan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, gimana cara biar pikiran ini lebih tenang atau rohatul bal? Kata para ulama, cara untuk rohatul bal itu adalah belajar tawakul, belajar menyerahkan hasil kepada Allah. Tugas kita itu bukan menentukan hasil, tugas kita itu mengikhtiarkan yang terbaik. Jadi teman-teman, kalau kalian memaksakan semua yang kalian lakukan itu hasilnya seperti yang kalian inginkan, kalian akan OVT. Gimana cara menenangkan pikiran atau rahatul bal? Kalian tugasnya cuma mengikhtiarkan yang terbaik. Jangan pernah kalian memaksakan hasilnya seperti yang kalian inginkan. Berharap boleh tapi memaksakan enggak. Terus gimana? Coba belajar tafwid, serahkan, titipkan hasil dari yang kalian ikhtiarkan itu biar Allah yang menentukan. Allah itu lebih baik dari kita, lebih tahu dari kita, lebih bijak dari kita, lebih kuasa dari kita. Jadi apapun yang Allah tentukan hasilnya itu udah yang terbaik, teman-teman. Sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita, itu udah yang terbaik. Jadi belajar percaya deh sama Allah. Kan tawakal itu mewakilkan kan. Gimana kita mewakilkan sesuatu kepada seseorang yang kita nggak percaya? Orang yang paling rohatul bal, yang paling tenang pikirannya itu adalah orang yang paling udah trust sama Allah. Dia percaya Allah itu gak akan menyia-nyiakan amalan dia. Kan Allah berfirman kan, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada yang manusia dapatkan kecuali yang dia usahakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku nggak akan menyia-nyiakan amal kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Kita percaya dengan itu. Kita percaya Allah itu akan menghargai setiap usaha dan effort kita. Kita percaya. Tapi kalau kita ada trust issue sama Allah, kayaknya usaha saya sia-sia deh. Kayaknya usaha saya nggak akan dihargai deh sama Allah. Kita akan OVT. Jadi orang yang rahatul bal, yang tenang pikirannya, yang trust sama Allah, bahwa setelah dia mengikhtiarkan yang terbaik, Allah nggak akan menyia-nyiakan ikhtiar dia, perjuangan dia, pengorbanan dia, effort dia, nggak akan disia-siakan sama Allah. Dan Allah itu yang maha syakur, sangat bisa menghargai. Allah tuh selalu memberikan ihsan terhadap ihsannya kita. Bahkan sampai ada istilah al-jaza' ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Makin sulit kita berusaha, makin baik balasan di sisi Allah. Jadi titipkan hasil dari apa yang kalian ikhtiarkan kepada Allah dan menitipkan ini dengan rasa trust. Dalam Islam disebut dengan tawakul atau tawakal. Belajar trust sama Allah, biar Allah yang nentuin hasil. Tugas kita cuma mengikhtiarkan. Yang kedua, gimana biar rahatul bal, biar tenang pikiran kita nggak kejebak dalam OVT. Belajar untuk percaya sama takdir. Apa itu takdir? Segala sesuatu itu sudah Allah tentukan bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jadi kita nggak akan ngalamin sesuatu dalam hidup kita di luar yang sudah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi ngapain kita memikirkan sesuatu yang sudah pasti? Tugas kita tuh sebetulnya dalam masalah takdir itu bukan sekedar menghindari atau mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang Allah belum takdirkan. Bukan itu. Tugas kita dalam urusan takdir itu adalah merespon takdir. Jadi takdir itu sudah pasti terjadi, tinggal kita ngeresponnya positif atau negatif. Misalnya takdirnya musibah, kita meresponnya dengan sabar atau dengan putus asa. Takdirnya anugerah, kita meresponnya dengan syukur atau dengan lupa diri. Pilihan kita sebagai manusia itu, teman-teman, bukan menentukan takdir, tapi pilihan kita sebagai manusia itu adalah merespon takdir. Dari respon itulah nanti kita akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi baik atau buruknya. Sehingga orang yang percaya dengan ketentuan takdir, semua sudah ditentukan, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan itu tidak berubah, insya Allah akan lebih tenang menjalani hidup. Tinggal yang dia coba mulai set up ya, atau yang coba dia siapkan adalah, saya harus belajar merespon takdir dengan respon yang selalu baik. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mu'min. Mu'min itu menakjubkan. Semua urusan dia itu baik. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Kalau dikasih musibah, dia bersabar, itu baik. Jadi respon terbaik sebagai mukmin itu adalah syukur, sabar. Syukur, sabar. Dikasih takdir anugerah, syukur. Dikasih takdir musibah, sabar. Dan kedua, respon ini akan membawa kita kepada konsekuensi. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan?
Dua itu teman-teman. Trust sama Allah lewat tawakal, serahin aja hasilnya biar Allah yang menentukan, karena kita nggak kuasa menentukan hasil, kita cuma kuasa untuk mengikhtiarkannya. Kita tidak bisa mengganti, merubah, menolaknya, kita cuma menjalaninya. Tapi kita punya pilihan antara syukur atau sabar. Jangan sampai kita justru memilih kufur atau putus asa.